Dengarkan baik-baik. Saya mau ajak kalian mundur jauh sekali ke masa lalu, ke sebuah kenangan yang tertanam kuat di jiwa saya. Ini bukan dongeng biasa ya. Ini adalah kesaksian hidup saya di zaman ketika seorang manusia dengan angkuhnya berani menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Betul, saya ada di sana. Saya menghirup udara yang sama. Udara yang penuh dengan kemegahan, tapi sekaligus juga ketakutan di Babilonia. Dan mata ini sendiri yang menjadi saksi bagaimana seorang pemuda dengan keyakinan sekeras baja berani menantang penguasa terkuat di muka bumi, dan bagaimana api yang paling ganas sekalipun justru tunduk padanya. Nah, untuk paham ceritanya, kita harus lihat dulu seperti apa kerajaannya. Babilonia di zaman Raja Namrud itu luar biasa. Bayangkan istana-istana megah yang puncaknya seakan menyentuh awan, dilapisi emas yang bikin silau. Pasukannya berbaris rapi, konon katanya tak terkalahkan. Tapi, di balik semua kemewahan itu, kami, rakyat jelata, hidup kami cuma dipenuhi bisik-bisik ketakutan. 400 tahun. Coba resapi angka itu. Bukan 40 ya, tapi 400 tahun. Selama itulah Namrud berkuasa. Kakeknya kakek saya lahir, hidup, dan meninggal di bawah pemerintahannya yang kami kira bakal abadi. Bagi kami waktu itu, Namrud bukan lagi sekedar raja, dia itu takdir. Takdir pahit yang tidak bisa diubah. Gini loh rasanya hidup di bawah kekuasaan Namrud. Setiap hari, dia yang menentukan siapa yang makan dan siapa yang kelaparan. Dia yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Ucapannya adalah hukum mutlak. Coba saja kamu ragu kalau dia itu Tuhan, besoknya kepalamu sudah tidak ada di badan. Jadi kami patuh, karena perut kami lapar dan leher kami terancam. Kekuasaan Namrud itu total. Dia bukan cuma bilang dia raja terhebat, tapi dia memaksa kami menyembahnya sebagai Tuhan. Konon, dia ini salah satu dari 4 penguasa legendaris yang wilayahnya mencakup seluruh dunia yang dikenal saat itu. Dia juga pinter. Saking pinternya, dia menciptakan ilmu perbintangan atau horoskop. Bukan untuk kebaikan, tapi supaya kami lebih percaya ramalannya daripada percaya pada Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalian tahu kan, segelap apapun malam, fajar pasti datang. Dan cahaya itu datang dalam wujud seorang pemuda bernama Ibrahim. Dia bukan bangsawan, bukan jenderal perang, dia nggak punya harta, nggak punya pasukan. Modalnya cuma satu, keyakinan di dalam hatinya yang nggak bisa dibeli dan nggak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan dia datang bukan dengan pedang, tapi dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat sederhana yang dia lontarkan ke tengah-tengah kami. Pertanyaan yang sebenarnya sangat logis, tapi tak satu pun dari kami yang berani memikirkannya, apalagi mengucapkannya. Kenapa kalian sembah patung yang kalian buat sendiri? Sederhana kan? Tapi pertanyaan itu, percayalah, seperti petir yang menyambar dan mengguncang semua kepercayaan kami. Ibrahim itu orang yang bertindak, bukan cuma bicara. Jadi ketika kami semua sedang pergi merayakan hari besar, dia diam-diam masuk ke kuil utama. Dihancurkannya semua berhala sampai berkeping-keping, kecuali satu yang paling besar. Di leher patung raksasa itu, dia kalungkan kapak yang tadi ia pakai. Waktu kami kembali dan marah besar, kami tanya siapa pelakunya. Dengan sangat tenang, Ibrahim menjawab, "Coba tanya saja pada patung yang paling besar itu. Mungkin dia cemburu lalu menghancurkan yang lain." Kami semua terdiam. Kami tahu patung tidak bisa bicara, apalagi mengayun kapak. Saat itulah, tanpa pedang, tanpa kekerasan, dia membuktikan kebenaran kata-katanya. Tentu saja, Namrud murka. Wajahnya merah padam. Dia memerintahkan prajuritnya membuat api unggun terbesar yang pernah ada di Babilonia. Tujuannya cuma satu, membakar Ibrahim hidup-hidup. Saya ada di sana, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tubuh Ibrahim dilemparkan ke tengah api yang membara. Lidah apinya menjulang tinggi ke langit. Kami semua menahan napas. Tamat sudah riwayatnya, pikir kami. Tapi tiba-tiba ada sebuah perintah yang menggema. Lalu keajaiban itu terjadi. Api yang panasnya luar biasa itu seketika menjadi sejuk. Dan Ibrahim, dia melangkah keluar dari tengah kobaran api dengan tenang, tanpa ada satu helai rambut pun yang terbakar. Seluruh Babilonia hening seketika. Sebuah mujizat nyata di depan mata kami. Dan Namrud, sang Tuhan itu, hanya bisa melongo, mulutnya terbuka lebar, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat.
Oke, rencana membakar Ibrahim gagal total. Namrud sadar pemuda ini tidak bisa dihadapi dengan kekerasan biasa. Jadi, dia panggil Ibrahim ke istana untuk berdebat di depan semua pembesar. Inilah pertarungan sesungguhnya, bukan lagi otot melawan otot, tapi kesombongan melawan kebenaran, kekuasaan duniawi melawan keyakinan ilahi. Babak pertama dimulai. Ibrahim dengan tenang berkata, "Tuhanku adalah Dia yang maha menghidupkan dan mematikan." Mendengar itu, Namrud tertawa terbahak-bahak. Dengan sombongnya dia balas, "Hah, cuma itu, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Dan untuk membuktikan omongannya, astaga, itu benar-benar kejam. Dia panggil pengawal untuk membawa 2 orang narapidana. Di depan mata kami semua, dia menunjuk 1 orang dan berkata, "Bunuh dia." Lalu menunjuk yang satunya lagi, "Bebaskan dia." Sambil membusungkan dada, dia berteriak, "Lihat, aku memberi kematian dan aku memberi kehidupan." Sebuah pertunjukan kekuasaan yang sangat dangkal. Tapi Ibrahim, dia tidak terpancing sama sekali. Justru, dia menaikkan level perdebatan ini ke tingkat yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh manusia manapun. Dengan kecerdasan yang sama tenangnya, dia melontarkan tantangan pamungkas. "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau memang Tuhan, maka coba terbitkanlah matahari dari barat." Dan hening. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya melihat Raja Namrud yang agung itu terdiam 1000 bahasa. Wajahnya yang biasa angkuh, kini pucat pasi. Dia bisa membunuh orang, dia bisa membebaskan orang, tapi dia tidak bisa memerintah matahari. Di hadapan kami semua, kesombongannya hancur lebur oleh sebuah logika sederhana yang tak terbantahkan. Dia kalah. Tapi, apa kalian pikir Namrud mau mengakui kekalahannya dan tunduk? Tentu tidak. Kesombongannya sudah mendarah daging. Dia tetap menantang Tuhan yang sejati. Maka Tuhan pun menjawab tantangannya. Tapi bukan dengan mengirim pasukan malaikat atau badai petir yang dahsyat, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih kecil. Suatu hari, langit tiba-tiba menjadi gelap. Awalnya kami kira itu awan badai. Ternyata bukan. Itu adalah jutaan, mungkin miliaran nyamuk. Mereka datang seperti awan hitam raksasa, langsung menyerbu pasukan Namrud yang perkasa. Hanya dalam sekejap, pasukan kebanggaannya itu ludes. Yang tersisa hanyalah tumpukan tulang belulang yang memutih. Sebuah pemandangan mengerikan yang tak akan pernah bisa saya lupakan. Dan nasib Namrud sendiri? Oh, itu jauh lebih ironis. Dia selamat dari serbuan nyamuk itu, tapi ada satu nyamuk, mungkin yang paling kecil, berhasil masuk lewat lubang hidungnya dan bersarang di otaknya. Dan selama 400 tahun, ya sama persis dengan lamanya ia berkuasa, dia disiksa dari dalam. Sakitnya luar biasa, sampai-sampai dia menyuruh pelayannya memukuli kepalanya pakai tongkat setiap saat, hanya untuk mengurangi rasa sakitnya sejenak. Akhirnya, sang tiran agung itu mati, bukan karena pedang musuh, tapi karena pukulan dari pelayannya sendiri. Sungguh akhir yang sangat menghinakan. Jadi, dari semua yang saya saksikan dengan mata kepala sendiri, saya belajar satu hal. Kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman dan kesombongan itu pada akhirnya sangat rapuh. Nah, saya ingin meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau seorang tiran yang paling perkasa saja bisa dijatuhkan oleh seekor nyamuk kecil, lantas apa sebetulnya makna kekuasaan itu?